Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah, pada pertemuan kali ini Al-Fakir akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Idza fataha laka wijhatam minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apabila Tuhan membukakan bagimu jalan untuk ma'rifat ataupun mengenalnya, maka jangan hiraukan tentang amalmu yang masih sedikit, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuka jalan, melainkan Dia berkehendak memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Orang-orang yang hatinya suci bersih akan menerima pancaran nur sir, dan mata hatinya akan melihat kepada hakikat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha mulia, maha suci, dan maha tinggi, tidak mungkin ditemui dan dikenali kecuali jika Ia mau ditemui dan dikenali. Tidak ada ilmu dan amal yang mampu menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dikenali apabila Dia memperkenalkan dirinya. Menguat kepada hakikat bahwa tidak ada jalan yang terhulur kepada gerbang ma'rifat merupakan puncak yang dapat dicapai oleh ilmu. Ilmu tidak mampu pergi lebih jauh dari itu. Apabila mengetahui dan mengakui bahwa tidak ada jalan atau tangga yang dapat mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang itu tidak lagi bersandar kepada ilmu dan amalnya, apalagi kepada ilmu dan amal orang lain. Bila sampai di sini, seseorang itu tidak ada pilihan lagi melainkan menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan mencari ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang tidak terlepas daripada kemungkinan menjadi ragu-ragu, lemah semangatnya, dan berputus asa jika dia masih bersandar kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tidak ada pilihan kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki kuasa mutlak dalam menentukan siapakah di antara hamba-hambanya yang layak mengenali dirinya. Ilmu dan amal hanya digunakan untuk membentuk hati yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim atau menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perhentian di hadapan pintu gerbang ma'rifat. Hanya para hamba yang sampai di perhentian aslim ini yang berkemungkinan menerima karunia ma'rifat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan hambanya di sini adalah tanda bahwa si hamba tersebut dipersiapkan untuk menemuinya. Aslim adalah maqam berhampiran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sampai kepada makom ini haruslah terus membenamkan dirinya ke dalam lautan penyerahan
tanpa menghiraukan banyak atau sedikitnya ilmu dan amal yang dimilikinya. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, dari makom inilah hamba akan diangkat ke hadiratnya. Jalan menuju perhentian aslim yaitu ke pintu gerbang ma'rifat secara umumnya terbagi kepada dua. Jalan yang pertama dinamakan jalan orang yang mencari, dan jalan yang kedua dinamakan jalan orang yang dicari. Orang yang mencari akan melalui jalan di mana dia kuat melakukan mujahadah, berjuang melawan godaan hawa nafsu, kuat melakukan amal ibadah, dan gemar menuntut ilmu. Zahirnya sibuk melaksanakan tuntutan syariat dan batinnya memperteguhkan imannya. Dipelajarinya tarekat tasawuf, mengenal sifat-sifat yang tercela dan berusaha mengikiskannya daripada dirinya. Kemudian diisikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Dipelajarinya perjalanan nafsu dan melatihkan dirinya agar nafsunya menjadi bertambah suci hingga meningkat ke tahap yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam penyampaian Al-Fakir, itu semata-mata dari kebodohan Al-Fakir pribadi. Dan apabila ada manfaat dan faedah yang dapat diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.